Ya, terkait kegiatan belajar mengajar ini, pemerintah menerbitkan surat keputusan bersama dengan 4 kementerian yang mengatur salah satunya penerapan sekolah tatap muka terbatas mulai Juli 2021. Ya, lalu pertanyaannya bagaimana efektivitas pembelajaran jarak jauh terbatas ini? Kita bincangkan hal ini dengan Indra Karismiaji, Direktur Pendidikan Vox Populi Institut Indonesia yang saat ini bergabung melalui Zoom. Selamat siang Pak Indra, apa kabar hari ini? Selamat siang Mbak, Alhamdulillah sehat, semoga semua juga sehat. Amin. Amin. Semoga semua dalam keadaan sehat ya Pak. Pak, kalau kita bicara langsung soal wacana ini, soal rencana juga penerapan sekolah tatap muka terbatas, yang kita bicarakan pasti ada dua ya, soal penyebaran COVID-19 yang mungkin saja terjadi dan juga soal efektivitas belajar. Tapi kita mungkin fokus ke efektivitas belajarnya ya Pak. Karena kita tahu sudah setahun lebih mungkin mahasiswa dari berbagai jenjang ini harus tatap muka ataupun sekolah tatap muka ditiadakan, harus belajar online. Nah, kalau ada tatap muka terbatas seperti ini, efektivitasnya seperti apa ya Pak untuk pembelajarannya? Jadi gini Mbak, kalau kita melihat langkah pemerintah untuk memvaksinasi para pendidik ini sebuah langkah yang patut diapresiasi. Jadi betul-betul mengutamakan dunia pendidikan kan. Tetapi yang harus kita pahami bersama, kita sadari bersama, jangan terbuai dengan vaksin. Artinya kan begini, siapa yang bisa menjamin kalau vaksin itu ampuh? Siapa yang bisa menjamin kalau virus corona ini tidak bermutasi ke suatu virus baru yang vaksinnya tidak ampuh, kan begitu? Nah, tetapi kan di sisi lain anak-anak kita harus tetap dididik kan? Anak-anak kita harus kita dorong menjadi SDM yang unggul, dan itu adalah programnya Presiden kita Pak Jokowi, program kita bersama kan begitu. Nah, jadi sembari para guru ini divaksin, yang harus disiapkan adalah kemampuan guru-gurunya. Karena tantangan di tatap muka nanti Mbak bulan Juli ini kan bukan tatap muka 100%. Iya. Tapi kan sebagian. Artinya para guru kan harus ngajar dua model secara sekaligus kan. Yang satunya tatap muka, luring, secara bersamaan juga harus mendidik anak-anak yang daring kan begitu. Nah, sedangkan kita tahu satu aja kesulitan nih sekarang, yang cuma daring aja kesulitan. Apalagi dua, kan begitu. Nah, jadi, dan ini dari paparan Mendikbud kemarin sama satu hal yang tidak pernah disebut. Waktu kita awal dulu Mbak, ingat nggak tahun lalu kan SKB yang pertama tuh tentang zona hijau kan kita juga bahas. Saya sudah mengatakan, kok nggak pernah membahas bagaimana proses pembelajaran daringnya ya. Ya kan? Teknisnya begitu ya Pak. Itu, kan? Sampai hari ini pun tidak pernah membahas bagaimana untuk membenahi pembelajaran daringnya. Dan guru-guru memang tidak disiapkan kan begitu. Padahal saya ingatkan sekali lagi, ini sudah era-era digital loh. Ya kan? Orang sudah terbiasa work from home kan gitu. Masa nggak terbiasa juga learn from home? Kan berarti anak-anaknya memang tidak disiapkan menghadapi tantangan era digital. Nah, ini yang kita butuh dari pemerintah. Kami sendiri juga sudah, para tokoh pendidikan ini melakukan gerakan namanya Gerakan Guru Cerdas. Ini kita mulai di DKI Jakarta, akan launching minggu depan tanggal 6 untuk melatih semua guru di DKI Jakarta, memastikan bulan Juli nanti mereka akan siap ngajar dengan dua model. Dan ini adalah gerakan bersama, artinya tanpa APBN, tanpa APBD, tanpa dana masyarakat, jadi nol. Ini adalah gerakan bersama. Dan kami yakin ini akan bisa membantu minimal anak-anak Jakarta dulu kan begitu ya, karena kami kan terbatas ya, karena kami bukan ini relawan semua kan begitu. Terbatas, itu kami berpikir juga kalau DKI Jakarta urusan sinyal itu nggak jadi masalah lah, harusnya kan begitu kan? Ya, jadi udah kita fokus ke pedagoginya aja, ke kemampuan gurunya. Urusan sinyal harusnya nggak masalah kan? Jadi fokusnya Pak Indra dan rekan-rekan itu soal teknisnya gitu ya Pak? Oleh Kemendikbud di daerah-daerah lain. Jadi terkait teknis ya Pak Indra ya, kalau misalnya tadi Bapak sebutkan, yang dikhawatirkan adalah teknis saat nanti mixed method ataupun pembelajaran tatap muka terbatas yang akhirnya membuat guru harus dua tadi, daring dan juga luring.
Sekarang gampangnya gini lah Mbak, kenapa yang model sekarang itu dianggap nggak efektif? Karena kebanyakan guru kan cara ngajarnya sama kayak ngajar di depan kelas. Drama aja di depan Zoom kan gitu. Itu 2 menit aja udah bosen anak-anak kan begitu. Jadi pasti nggak efektif, tapi kan ini nggak dibenahi kan begitu. Ya. Caranya berbeda, pedagogi digital itu berbeda. Dan guru-guru tuh sekarang juga bingung Mbak. Masa ngasih ulangan, nilai anak-anak 100 semua kan begitu. Ulangannya online 100 semua, padahal dia nggak tahu ada yang ngerjain, ada kakaknya, ada bapaknya, ada Mau nggak ibunya, mau ya. ada Iya. guru lesnya yang ngerjain, ada juga dia nyontek dari Google kan begitu. Iya. Betul. Karena guru-guru kita tidak memahami kalau proses pembelajaran digital sangat berbeda dengan pembelajaran tradisional. Ya. Dan ini guru-guru kita belum dibekali dengan pedagogi digital itu. Ini hal yang tidak pernah disebut sekalipun oleh Mendikbud, ya kan? Ya, Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai kegiatan belajar mengajar begitu, tentunya guru juga perlu meningkatkan kompetensi istilahnya pedagogi digital begitu tadi ya Pak Indra ya. Ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai KBM alias atau kegiatan belajar mengajar sendiri kan ini sebenarnya tidak hanya berbicara mengenai skor alias nilai yang bagus begitu ya, tapi juga pendidikan karakter khususnya bagi anak-anak begitu, katakanlah yang masih usia dini apalagi. Nah, apakah dengan adanya kegiatan belajar mengajar terbatas tatap muka ini bisa terpenuhi Pak target untuk pembentukan karakter begitu bagi anak-anak usia dini khususnya? Bisa, dan saya sudah membuktikan sendiri, sudah banyak buktinya. Tapi ya tadi, kuncinya cara ngajarnya beda kan gitu. Ya kan kita nggak bisa dong masak nasi di rice cooker, tapi kita panasin di kompor kan gitu. Iya. Iya. Itu kan kalau kita tanak nasi pakai dandang kan begitu. Nah, sama mengajar digital itu nggak bisa untuk modelnya seperti yang tradisional. Jadi anak-anak yang sekarang di usia dini pun bisa muncul Mbak kemandiriannya, gotong royongnya, berpikir kritisnya, ya kan? Bahkan kemampuan membacanya itu kita bisa latih secara daring. Tetapi ada triknya kan gitu. Nah, triknya ini Memang bagaimana caranya nih Pak? Tidak sama dengan kalau di depan kelas. Ya. Ini yang harusnya disiapkan untuk guru-guru kita secara masif. Nah, lalu untuk triknya ini berbicara mengenai pedagogi digital ini kan pastinya berbeda begitu ya Pak ya, tidak bisa disamaratakan sama dengan pembelajaran secara tatap muka begitu ketika seorang guru mengajar secara daring. Ini triknya ini seperti apa Pak? Bagaimana? Apa saja yang harus dikuasai oleh tenaga pendidik untuk bisa mewujudkan atau menampilkan pedagogi digital yang memang saat ini masih dibutuhkan begitu untuk para tenaga pengajar ini? Wah, kalau saya jelasin butuh 2 semester. Tapi intinya gini lah. Kalau yang paling gampang ya, kita melihatnya gini. Kalau zaman saya sekolah dulu, ya kan, saya harus diberitahu guru saya harus dikasih contoh oleh guru saya, baru saya tahu, baru saya bisa melakukan apa yang dicontohkan oleh guru saya. Sekarang dengan adanya internet nggak perlu. Jadi peran guru bukan lagi menjadi sumber informasi, ya kan? Orang sekarang mau belajar main gitar aja nggak perlu pakai guru kan? Cukup pakai YouTube, itu belajar main gitar, main piano, masak, apa segala macam kan? Gitu. Nah, jadi fungsi guru di era digital ini memang lebih ke sebagai fasilitator. Kemana anak bisa mendapatkan informasi, model apa yang paling cocok, karena ada anak yang cocok menggunakan model audio, jadi kayak model podcast belajarnya, tapi ada yang lebih cocok pakai animasi, ya kan? Ya. Nah itu ada 2 hal yang sangat berbeda. Jadi justru sekarang dengan era digital ini, kebinekaan siswa, perbedaan siswa, cara belajar siswa, itu justru malah bisa kita sediakan. Karena kita punya alat-alatnya. Kalau dulu zaman saya semuanya disebut dengan one size fits all kan, satu menu untuk semua, makanan dibagi untuk semua anak sama kan gitu. Itu yang malah perbedaan siswa, karakter, minat, bakat itu nggak diangkat. Tapi dengan digital ini justru malah itu bisa kita berikan. Nah, fungsi guru tadi berubah. Bukan lagi yang ceramah, bukan lagi yang mentransfer ilmu, tetapi mengarahkan.
Ya, Mana informasi ini bisa didapatkan? Belajarnya dari mana kan gitu. Nah kemudian guru memotivasi, guru baru terjun kalau memang mungkin ada anak-anak juga yang butuh penjelasan. ya, yang Ya kan? kesulitan. Ya. Nah tapi kan nggak harus semua satu kelas kan gitu. Cukup Hmm. one on one pakai Zoom jelasin. Ini kan lebih lebih personalized, ya kan, kedekatan siswa dengan guru juga lebih baik kan gitu. Dan anak-anak yang memang bisa terbang sendiri mandiri, ya biarkan mereka terbang kan. Gitu Mbak. Baik, Pak Indra. Kurang lebih ini ya singkatnya ya gitu. Baik, itu artinya dengan fakta yang Pak Indra dan teman-teman lihat bahwa guru secara pedagogi digital ini nampaknya belum begitu siap. Namun kita tahu bersama bulan Juli 2021 mau ada rencana penerapan ya, terbatas dalam arti ada 50% daring dan juga luring, tatap muka dan juga secara virtual. Lalu apakah ini artinya membantu guru-guru mentransfer ilmu itu tadi yang tadinya punya kekurangan untuk masalah belajar virtual, pada akhirnya dengan adanya tatap muka ini akhirnya membantu agar pembelajaran lebih efektif begitu Pak, jika dibandingkan 100% luring, 100% daring maksud saya? Saya justru malah takut kan begitu. Ini akan timbul kekacauan kan begitu. Karena tadi kemampuan gurunya nggak disiapkan kan tadi saya katakan. 100 daring persen saja kesulitan. Apalagi ini 50%, 50%. Artinya kan daringnya juga nggak hilang, Mbak. Iya betul, masih ada. Betul. Ya kan? Jadi kan istilahnya beban guru kan bertambah. Ya kan? Iya. Beban gurunya bertambah, orangnya tetap, ya kan? Tapi seakan-akan ini adalah jalan keluar. Enggak, jadi justru saya mewanti-wanti jangan kita terbuai dengan vaksin. Vaksin adalah hal yang bagus, lanjutkan kan gitu. Tapi tolong guru-gurunya ini juga disiapkan dengan baik. Jangan hanya berharap nanti kalau tatap muka semua beres. Kan kesannya sekarang begitu. Iya, Iya. betul. Ya kan? Paparan Mendikbud kemarin itu jelas seakan-akan begitu vaksin selesai, semua masalah selesai. Enggak. Ini akan timbul masalah baru loh kan begitu. Karena tadi beban guru bertambah. Sedangkan kapasitas kemampuan gurunya tidak ditambah. Oke. Harusnya kan setelah setahun ini, harusnya nih, Kemendikbud sudah punya data. Kelemahan guru-guru kita di mana? Apa yang harus kita lakukan kan gitu. Nah itulah kenapa tadi kami munculnya gerakan guru cerdas, karena kita nggak melihat ada upaya pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud untuk membuat itu menjadi kenyataan. Artinya guru-guru betul-betul dibimbing kan gitu. Kita lihat coba, yang dilakukan adalah bantuan kuota, ya kan, relaksasi bos. Tapi gurunya nggak pernah disentuh kan. Padahal kalau kita tahu semua program pembangunan SDM di negara manapun, kita mau balik ke kisahnya Jepang saat habis di bom Hiroshima Nagasaki kan, itu yang dicari adalah guru-guru dulu, dosen dulu kan gitu. Jadi memang SDM dulu. Lee Kuan Yew, negara tetangga kita, mengatakan kita cuma punyanya SDM nih, kita nggak punya SDA. Jadi untuk bisa mendidik SDM yang unggul di masa depan, kita harus dididik oleh SDM terunggul saat ini. Jadi memang di negara lain kalau kita bicara pembangunan SDM, fokusnya akan selalu tenaga pendidik. Ya. Nah kita nggak pernah disentuh nih tenaga pendidiknya kan begitu. Iya. Nah berarti memang peningkatan kualifikasi dari tenaga pendidik ini menurut Pak Indra menjadi salah satu hal yang paling penting begitu ya jika berbicara mengenai pengajaran yang akan dilakukan secara tatap muka. Tapi kalau kita bisa lihat rentang waktunya nih Pak, ini sudah bulan Maret, besok kita sudah masuk April. Nah sementara ini rencana akan dilakukan pada bulan Juli. Tidak banyak lagi rentang waktu yang kita punya. Nah lantas seperti apa Pak? Ini apakah harus guru-guru atau tenaga pendidik pengajar ini harus diberikan pelatihan secara khusus atau seperti apa? 66 hari cukup Mbak pelatihannya, dan itu berdasarkan riset dan juga pengalaman kami mengubah sekolah-sekolah selama era pandemi, tapi skalanya kecil ya, jadi per sekolah gitu 66 hari cukup. Jadi sebetulnya kita masih punya waktu kalau memang pemerintah Kemendikbud peduli dengan hal ini kan begitu. Itu yang butuh dilakukan. Jadi sebenarnya kalau kita mau mundur lagi Mbak, kalau kita mau jujur mundur lagi, sebelum pandemi Indonesia itu udah learning loss.
Ya. Kenapa? Karena kita itu adalah negara dengan mutu pendidikan salah satu yang terburuk di dunia. Kemampuan guru-guru kita, kalau nggak salah kita pernah bahas deh, rata-rata tuh di 56 nilainya. Coba kalau di kampus 56, nilainya apa? D kan? B, ya betul. Lulus nggak tuh D? Enggak. D, ya. Lulus juga males. Nggak lulus Pak itu Pak. Nah, itu fakta yang kita nggak perlu tutup-tutupi. Dan itu kan kelihatan, makanya begitu PJJ kita berantakan semua. Nah, tapi kan sampai hari ini tadi sayang sekali tidak pernah ada ucapan kami akan fokus untuk meningkatkan kapasitas guru-guru. Anggaran, program, semua akan fokus ke guru-guru. Enggak. Kan gitu. Nah, akhirnya malah kami mencoba, oke lah kalau nggak ada anggaran, kita bikin tanpa anggaran. Dan kita membuktikan ini, kami sangat optimis gerakan guru cerdas ini akan berhasil. Ya mohon doanya Mbak, mohon supportnya kan begitu. Supaya minimal kita punya contoh, ada daerah yang bisa bertransformasi dan siap menghadapi tatap muka sebagian kan begitu. Hybrid learning di bulan Juli ini guru-guru yang kami siapkan itu sudah siap, sehingga tidak terjadi learning loss. Oke, Ya. Pak Indra, terakhir, kalau tadi kita bicara terus-menerus soal guru yang nampaknya juga akan terus dipersiapkan ya menjelang bulan Juli. Tapi kalau kita lihat dari sisi siswa-siswanya nih dari berbagai jenjang, Pak, dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan SLB, apakah dengan adanya sekolah tatap muka terbatas ini justru membuat mereka pembelajarannya lebih efektif untuk diterima, Pak? Lebih bagus lagi untuk pengembangan diri mereka? Efeknya untuk bertemu dengan teman-temannya sih tentunya ada ya kan gitu. Kita kan makhluk sosial kan begitu. Jadi dan terutama kan kejenuhan di rumah. Kejenuhan di rumah kan terus apalagi munculnya kedekatan emosional dengan orang tua, artinya kalau dekat orang tuanya emosi terus kan begitu. Jadi tentunya suasana yang berbeda ini dalam konteks tentunya bukan dalam langsung ke pembelajarannya, tapi dari suasana hatinya itu yang tentunya akan berpengaruh kan begitu. Walaupun memang tidak betul-betul akan langsung signifikan berubah ya, karena tadi kan gitu tergantung pelaksanaan di sekolahnya gimana kan begitu. Iya, Baik. baik. Kuncinya dari guru juga ya. Betul. Balik lagi ke Balik sana. lagi. Balik Pak. lagi. Siap. Baik, kita harap. Gurunya bingung nanti ngajarnya kan malah lucu lagi kan. Iya benar, sama-sama bingung Pak. Peserta didik bingung, pengajarnya juga bingung gitu ya. Ya, tapi kita berharap pelaksanaan ini juga ya memiliki dampak positif juga ya di berbagai sisi, tidak akhirnya justru membuat dampak negatif baik untuk guru, siswa kebingungan, apalagi masalah penyebaran COVID-19-nya. Betul sekali. Kita harapkan agar semuanya bisa berjalan selaras dan juga baik, lancar begitu ya Pak ya. Terima kasih Pak Indra Harismiaji, Direktur Pendidikan Vox Populi Institute Indonesia sudah bergabung bersama kami hari ini di CNN Indonesia After 10.